Siasat Iran luncurkan ribuan drone murah, stok rudal pencegat negara musuh terkuras habis. Memasuki hari kelima, perang antara Iran melawan koalisi Zionis Israel Amerika Serikat belum ada tanda-tanda akan berakhir. Konfrontasi yang sudah menghilangkan lebih dari 1.000 nyawa ini pun dinilai bertransformasi menjadi perang atrisi atau penghancuran stok. NDTV melaporkan, efektivitas pertahanan udara koalisi kini dibayangi oleh krisis persediaan rudal pencegat akibat gelombang serangan pesawat nirawak atau drone murah yang diluncurkan Teheran secara masif. Laporan internal yang dilihat oleh Bloomberg menunjukkan adanya ketimpangan ekonomis perang yang mencolok. Sistem pertahanan udara Patriot buatan AS memang mencatat tingkat keberhasilan intersepsi di atas 90%. Meski demikian, penggunaan rudal seharga $4 juta AS untuk menjatuhkan drone Shahed 136 yang hanya berharga $20.000 AS mulai menguras sumber daya pertahanan negara-negara Teluk. Analisis internal menunjukkan bahwa persediaan rudal pencegat Patriot milik Qatar diperkirakan hanya akan bertahan selama 4 hari jika intensitas serangan saat ini berlanjut. Meskipun kantor media internasional Qatar membantah adanya penipisan stok, Doha secara tertutup terus mendesak agar konflik segera diakhiri. Strategi atrisi ini masuk akal secara operasional dari perspektif Iran, ujar Kelly Grieco, pakar dari Stimson Center. Mereka menghitung bahwa para pembela akan menghabiskan rudal pencegat mereka, yang kemudian akan memicu tekanan politik bagi AS dan Israel untuk menghentikan operasi. Di pihak Iran, meskipun pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei telah gugur, unit-unit militer dilaporkan tetap beroperasi secara mandiri. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengungkapkan unit militer bertindak berdasarkan instruksi umum yang telah diberikan sebelumnya tanpa koordinasi harian yang ketat dengan kepemimpinan sipil. Sementara itu, Israel mengklaim telah menghancurkan sekitar 150 peluncur rudal Iran hingga Senin kemarin. Menteri Kabinet Keamanan Israel, Eli Cohen, menyatakan operasi saat ini difokuskan untuk menyumbat terowongan-terowongan tempat peluncur rudal tersebut keluar guna menciptakan supremasi udara total. Meskipun Presiden Donald Trump memperkirakan kampanye militer dapat berlangsung selama 4 pekan, para analis meragukan kecukupan stok amunisi AS di kawasan. Sebagai gambaran, Lockheed Martin hanya memproduksi sekitar 600 rudal PAC-3 sepanjang tahun 2025, sementara ribuan pencegat diperkirakan telah ditembakkan sejak Sabtu lalu. Pilihan alternatif seperti sistem laser Iron Beam milik Israel belum dikerahkan dalam konflik ini. Tanpa solusi pertahanan yang lebih murah, koalisi dinilai terancam kehabisan amunisi pencegat sebelum Iran kehabisan stok drone mereka. Hasil akhir dari pertarungan ini mungkin sangat bergantung pada pihak mana yang lebih dulu kehabisan amunisi, tambah analis Bloomberg BK Wasser. Dilaporkan sekira 2 drone Iran diduga menyerang kantor intelijen luar negeri Amerika Serikat atau CIA di Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Adapun serangan tersebut diluncurkan pada Senin 2 Maret 2026. Dilansir dari dailymail.co.uk pada Rabu 4 Maret, serangan Iran meruntuhkan sebagian atap stasiun CIA. Bahkan asap dilaporkan terlihat mengepul dari area ruang interior bangunan usai insiden terjadi. Kendati demikian, tidak ada laporan korban yang mengalami cedera. Terkait kejadian tersebut, pihak CIA enggan memberikan komentar soal hal tersebut. Sebagai informasi, serangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Jadi setelah operasi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Sabtu 28 Februari lalu. Kementerian Pertahanan Arab Saudi membenarkan hal tersebut. Selesai kejadian, perwakilan diplomatik Amerika Serikat di Arab Saudi mengeluarkan peringatan keamanan keluarganya. Adapun pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat di Riyadh meminta warga Amerika untuk menghindari area kedutaan hingga pemberitahuan lebih lanjut. Lalu situasi keamanan di kawasan kini dalam pengawasan ketat otoritas setempat.